Jenis-jenis tulisan atau karangan. Tujuan pembelajaran ialah memahami berbagai jenis tulisan atau karangan, mengidentifikasikan ciri-ciri setiap jenis tulisan, mengaplikasikan pemahaman dalam pembuatan karangan sederhana. Apa itu tulisan atau karangan? Tulisan atau karangan adalah bentuk komunikasi tertulis yang berisi gagasan, perasaan, atau informasi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dalam sebuah karangan, penulis dapat mengatur ide-idenya dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan komunikasi seperti menginformasikan, menghibur, atau membujuk pembaca. Jenis-jenis tulisan berdasarkan tujuan. Yang pertama, eksposisi. Tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu. Yang kedua, deskripsi. Tulisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara detail. Yang ketiga, narasi. Tulisan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Yang keempat, argumentasi. Tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat. Yang kelima, persuasi. Tulisan yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis karangan berdasarkan bentuk. Yang pertama, cerpen atau cerita pendek. Karangan naratif pendek dengan tema dan konflik sederhana. Yang kedua, novel. Karangan naratif panjang dengan tema, alur, dan karakter yang kompleks. Yang ketiga, puisi. Karangan yang menggunakan bahasa yang indah, ritme, dan rima. Yang keempat, esai. Karangan singkat yang menambah suatu tema atau gagasan berdasarkan sudut pandangan pribadi. Yang kelima, artikel. Tulisan faktual yang biasanya dibuat dalam media. Menurut sifatnya, karangan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Karangan non-ilmiah. Yang kedua, karangan semi-ilmiah populer. Yang ketiga, karangan ilmiah. Dengan menentukan jenis karangan yang akan dibuat, maka kita dapat lebih mudah menyusun karangannya sehingga tujuan menulis dapat tercapai. Selanjutnya, contoh setiap jenis karangan. Yang pertama, narasi, cerpen dan novel. Yang kedua, deskripsi, gambaran wisata dan laporan observasi. Yang ketiga, eksposisi, artikel ilmiah dan manual instruksi. Yang keempat, argumentasi, opini di koran. Yang kelima, persuasi, iklan dan kampanye. Selanjutnya, manfaat mempelajari jenis tulisan, yaitu meningkatkan kemampuan menulis, memahami cara menyampaikan ide dengan tepat, membantu dalam berbagai bidang seperti akademik dan pekerjaan. Kesimpulan dari materi ini yaitu mengetahui berbagai jenis tulisan dan karangan membantu kita memahami cara yang tepat untuk menyampaikan informasi, perasaan, atau opini. Setiap jenis tulisan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi memiliki tujuan dan ciri khasnya masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi kita. Memiliki jenis tulisan yang tepat dapat meningkatkan keefektifan pesan dan membuat pembaca lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikan. Selain itu, mengenal karakteristik masing-masing jenis tulisan dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan kreativitas saat menulis.